di sini saya akan menjelaskan tentang materi grafik efek penawaran uang dan analisis ADAS. Definisi penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Penawaran uang terdiri dari uang kartal, uang kertas dan logam, serta uang giral simpanan di bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang ada 3, yaitu kebijakan bank sentral, kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral seperti penetapan suku bunga dan rasio cadangan wajib akan memengaruhi jumlah uang beredar. Yang ketiga, aktivitas perbankan. Kegiatan perbankan dalam menciptakan uang giral melalui pemberian kredit juga akan mempengaruhi penawaran uang. Yang ketiga, selera masyarakat. Preferensi masyarakat terhadap uang tunai atau simpanan akan berdampak pada komposisi penawaran uang. Nah, di sini ada kurva penawaran uang. Yang pertama, positif. Kurva penawaran uang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin tinggi pula jumlah yang ditawarkan. Yang kedua, horizontal. Kurva penawaran uang horizontal menunjukkan bahwa penawaran uang konsisten terhadap perubahan suku bunga. Yang ketiga, negatif. Kurva penawaran uang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin rendah jumlah uang yang ditawarkan. Di sini juga ada analisis kurva ADAS. Kurva agregat Demins yang disebut juga AD. Kurva AD menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga dan jumlah permintaan agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kurva agregat supply disebut juga dengan AS. Kurva AS menunjukkan hubungan positif antara tingkat harga dan jumlah penawaran agregat dalam perekonomian. Yang terakhir, keseimbangan. Titik keseimbangan terjadi pada perpotongan kurva AD dan AS yang menentukan tingkat harga dan output keseimbangan. Dampak perubahan penawaran uang ada 3, yaitu yang pertama, peningkatan penawaran uang akan menggeser kurva AD ke kanan, meningkatkan level output dan harga keseimbangan. Yang kedua, penurunan penawaran uang akan menggeser kurva AD ke kiri, menurunkan level output dan harga keseimbangan. Yang ketiga, implikasi perubahan penawaran uang berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter dan penawaran uang. Kontraksi moneter, bank sentral dapat menurunkan penawaran uang melalui peningkatan suku bunga atau rasio cadangan wajib. Ekspansi moneter, bank sentral dapat meningkatkan penawaran uang melalui penurunan suku bunga atau pembelian aset. Tujuan kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran yang rendah. Kesimpulan dan implikasi. Ringkasan, penawaran uang memegang peran penting dalam analisis makroekonomi dan kewajiban moneter. Dampak perubahan penawaran uang berdampak signifikan terhadap keseimbangan ekonomi, inflasi, dan pertumbuhan. Kebijakan bank sentral dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan penawaran uang.